Tuhanmu berinkarnasi menjadi manusia. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Kutanya dulu samamu. Kutanya dulu sama saudara. Untuk apa Tuhan Anda? Untuk apa Tuhan Anda merubah diri menjadi ciptaan? Untuk apa? Gimana bang? Untuk apa Tuhan Anda? Dia bukan merubah diri, memang dia diciptakan untuk itu. Harus berarti Tuhan menciptakan dirinya? Tidak, Allah yang menciptakan Yesus. Iya, Tuhan Anda menciptakan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan bang, Allah Bapa. Maksudnya yang mana yang Tuhan ini? Tuhan Anda ada berapa rupanya? Tuhan, kalau Tuhan itu bang di kitab kami itu banyak bang. Bisa dibilang banyak. Guru, Mesias, jadi harus saya ngomong kayak mana nih supaya tertuju ke yang satu pencipta itu kau sebut apa dia? Yang satu pencipta disebut Tuhan bang. Penciptanya dari Allah Bapa. Tadi katanya Tuhan itu banyak, sekarang kok satu. Mana yang betul? Tuhan banyak dalam arti versi di Alkitab kami itu bang. Ada yang bilang Mesias. Nah sekarang yang pencipta, yang hakikat pencipta itu yang mana? Hakikat penciptanya bang Allah Bapa. Ya, oke, Tuhan Bapa ya. Nah, ya. Tuhan Bapa Anda menciptakan Tuhan Yesus Anda. Tidak bang, sabda, dia bersabda bang, bukan menciptakan. Akan tetapi dia sebut putranya bang. Yesus ini ciptaan atau bukan sih? Yesus ciptaan bang. Nah, berarti yang menciptakan adalah Tuhan Bapa. Allah Bapa bukan Tuhan Bapa bang. Tidak ada itu Tuhan Bapa yang betul. Aduh, kok jadi abang yang lebih tahu iman kami? Iya, karena Allah itu adalah istilah yang diambil dari Al-Quran. Oh, bang. Ya, maka harus dihapuskan itu. Itu dihapus. Sebelum ada Al-Quran pun Allah pun sudah ada. Di mana dalilnya? Ada Al-Quran pun Allah sudah ada. Di mana? Coba tunjukkan. Tunjukkan. Sebelum dunia terbentuk ini Elohim itu Allah itu paling tinggi, bang. Oh, Elohim. Jangan Allah kalau begitu. Oke, Elohim Bapa ya. Elohim Bapa. Oke, Elohim Bapa menciptakan Elohim Yesus, gitu. Tidak bang. Jadi bagaimana maksudnya gimana? Elohim Bapa, Yesus, gitu. Allah Bapa bersabda kepada Yesus. Dia Elohim Bapa bersabda kepada Maria, Maria, lahirkan seorang ciptaan bernama Yesus, begitu? Betul. Nah, berarti Yesus ini adalah ciptaan Tuhan Elohim. Oke? Bukan Tuhan Elohim bang, Allah Bapa. Mana yang betul anak ini? Inilah Allah kalian. Bapa bang. Tidak Saya ada. Mengerti tuh. Saudara, kalau Anda mengambil kata Allah di dalam bahasa Ibrani itu artinya pohon. Pohon Bapa maksudnya gitu. Iya. Berarti kalau yang di Bible kami bang, kami kan melandaskan iman kami Bible bang, Bible kami. Iya, tahu kalau Allah, tidak pohon. Iya. Nah, sekarang Allah ini Anda rujuknya dari mana? Bahasa Ibrani kah? Atau apa? Bahasa apa Allah ini? Kalau masalah bahasa Ibrani, bahasa ini bang, saya bukan orang sekolahan. Yang jelas saya makanya Anda seperti ini. Makanya saya tanya, Anda menyebut Allah Bapa itu maksudnya bahasa Ibrani Allah ini atau bahasa apa? Kalau bahasa Indonesia Allah itu semisal Bapa. Allah apa gitu. Artinya semisal atau sama gitu maksudnya. Nah, Allah yang Anda maksud di sini Allah dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia kah atau bahasa Ibrani? Kalau bahasa Ibrani Allah itu artinya pohon atau sumpah serapah. Alef lamet alef he itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Yang mana? Kalau masalah itu saya kurang paham bang. Ya makanya saya ajarin, jangan kau pakai kata Allah karena nggak nyambung. Katakan aja Tuhan, Tuhan Bapa, gitu. Tidak ada bang Tuhan Bapa di Alkitab kami tertulis bang Allah. Anda kalau ini ya makanya kami, saya tanya, kalau Allah yang ada di dalam Bibelmu itu asalnya dari mana? Oh gitu. Nanti saya tanya dulu dengan pemuka agama kami ya bang. Ya, soalnya suruh pemuka agamamu itu suruh sekolah ya, dulu. Habis mereka sekolah hubungi saya. Tuhan ya. Allah, bang. Ya udah, kau turun dulu, kau tanya dulu pemuka agamamu. Kenapa diturunkan bang? Kok cepat kali diturunkan? Enggak, karena kamu enggak tahu kan. Kok cepat kali bang diturunkan? Untuk apa saya diskusi sama orang yang tidak tahu? Untuk apa? Untuk apa saya diskusi dengan orang yang tidak tahu? Sekarang kamu tanya tokoh-tokoh agamamu, suruh sekolah 2000 tahun, setelah selesai sekolah, suruh hubungi saya, ya, biar tak ajarin.
Jadi dalam Yosua 24 nomor 26 di situ ada kata Allah, artinya pohon. Di Mazmur 10 nomor 7 ada kata Allah, Alef Lamin Alef, artinya sumpah serapah. Yang mana yang kau tuhankan kau sebut Allah Bapa ini? Sumpah serapakah atau pohon? Pohon Bapa atau sumpah serapah Bapa? Yang mana? Jangan membingungkan umat. Oh, bukan Bang Suma, yang benar adalah ALLAH. Oh, itu Tuhannya umat Islam. Jangan kau bawa-bawa, nanti ku tampar kau pakai sendal. Jangan kau bawa Tuhanku, karena Tuhanku tidak pernah menjadi jangkrik. Tuhanku tidak pernah jadi manusia. Jangan kau bawa itu. Sota kau Kipli. Ya, ngapa kau keblama? Hah? Ngapa kau anak cuntili? Ngapa kau? Apa bawaan? Ngapa nu rewa kamma kau? Ngapa kau? Bawaan. Numpan Joko lagi mantan rimang kasar, numpan Joko. Numpan Joko lagi rimang kasar. Garis teng ini Bang Suma. Garis teng. Mantan rimang kasar, pabalu juku bayi. Pakan rekongkong. Nyamang itu juku bayi. Pakan rekongkong ane, pakan rekongkong. Nyamang. Bikin kotor kota Makassar nanti. Dia lagi tinggal ini ya, pembuangan sampah ya. Mau terima kolam perikampun lu ngapa nu dia mantan rimang kasar. Tahu juga. Lemak. Lemak. Apa Kalau kesukaan re, mantan ngurus kampung nu. Bota kau mantan rimang kasar. Kalau mantong Rantas kota Mangkasar ini ke Blambang. Tampilin bawanan ne puna salo-salo ring di mantang. Kau gitu bawaan aja bau kau gitu. Pakai ki asup golongan DPN na. Tepung ru. Bawaan aja long. Nau mo kau pengro. Lorang. Nau mo kau ngapa niat tahu? Ngapa niat tahu anu? Nabunuh Tuhan na. Tetolo na. Pepengoro. Bencong karebo. Ngapa niat tahu mata Tuhan na kam ngapa niat tahu kam manjo? Pasti Aaron na jelaskan Tuhan na Bang Suma. Iya, coba Beng. Kau jelaskan saya dulu Tuhan lu, Beng. Ngapa nak kulit Tuhan lu injo mimi cucu? Ayo, jelaskan Rong. Katuamu kau itu. Katuamu kau itu Allah apa? Tolo kablama ka anak cintilian. Pakal raya. Tetolo. Tolo anak songkol ka, kablama ka. Pala busukan re. Amo teram ko kau balao. Numpang hidup di kota Makassar bikin malu saja orang sini. Dia numpang hidup di kota Makassar. Kau itu telah benar. Ngapa dia tahu Makassar? Cara datangnya bahasa Makassar. Kali saja gua benar. Peluka. Kepeletalan jago kau. Parah. Di mana kau beli kacamata kau itu? Kacamata kau di mana kau beli itu? Di mana kau beli kacamata kau itu? Hah? Berapa kau beli? Pelukan jangan nggak lemak. Pelukan. Kudung. Ertogi anu apa? Erti pakai bahasa Makassar. Ingat dan itu Kristen Makassar. La dompa la kablamba. Kambing kau. Apa ajar togi bahasa Makassar kablamba ka. Biar dianggap orang Makassar bede padahal numpan jinjo, numpan jiri Makassar. Pulang aku di kampung mau pulang mau. Amotera mo ka blama sambil ay kuan ni sepeda. Bawaan kau. Balorang bede. Sama kau bencong karebo sih kau itu. Masker. Kau itu. Woi, bencon na panay kang kau maksud. Puna nakitin na masker, nakitin na pakai masker. Sinampe apa kalau istri? Bainenu sinampe jatuh cinta tolong. Orang ngaget. Tolong. Kanai. Kau itu ketika kanai ngapa nak kule pencipta langit dan bumi mati. Ngapa nani pencipta langit dan bumi ngaget li. Amo terang. Kolon pagan kurai kolon. Beleng-beleng kau beleng-beleng. Beleng-beleng kau beleng-beleng. Dari nama kau aja
sok keras nama kau. Coba naik ke atas kerupuk kau rupanya. Dari nama kau sok hebat kali. The Man, ya kan? Di atas kau dan beleng kau. Gue suruh si dampe supporter na PSM, nah habisi kau. Nah telanjangi kau di lapangan Karebosi. Apa Nugana? Kusuruh si dampe. Karebosi itu. Kenapa ya? Apa? Bencong Karebosi. Kau masa sudah lama kah? Bencon na Nusantara ni Pandi. Uy, Nusantara Pandi. Bencon na. Jadi diri nguluang atau mas. Bawaan Kau dong kemasian na. Ya, baik.
dengan ada Leren, Dek. لا يا ولديني يا عالم أرضي مروعة أرضي هوري مصروعة سمانا عم تحلم عم تسعى لأيام وين أحس الحلم بيروح في الحمام يا عالم أرضي مهروعة أرضي هري مصروعة أرضي صغيري مثل صغيري أتونا سلام أتونا. Sorry, nggak bisa aku lanjut. أتونا طفولي ya mungkin bisa 1,5K, mungkin jangan mawar Bang Evinando, kasih kopi atau air jeruk. Ya, pada Romawi kan dengan itu berbeda, Pak. Yesus mati pada hari ke-6 dalam pekan, yaitu hari ke-6 itu adalah hari persiapan menjelang Sabat. Dan dalam bulan, yaitu bulan 1, bulan Abib atau bulan Nisan. Harinya adalah hari ke-14 di dalam bulan, rotasi bulan itu. Bapak sudah lihat kan perbedaannya? Jadi beda kalender, beda Pak harinya. Iya. Berarti maksud Bapak salahlah orang Kristen di seluruh dunia yang merayakan Jumat Agung? Ya salah lah Pak, sejarah. Yang bilang salah siapa? Sejarah membuktikan, saya ulang ya. Sejarah membuktikan Yesus mati pada hari Rabu, bukan Jumat. Rabu tanggal 25. Jadi ini jelas-jelas nih Pak. Saya jelas ini. Harinya, tanggalnya, tahunnya. Hari Rabu tanggal 25 bulan April tahun 31 Masehi. Itu versi kalender Julian. Oke?
Jika diparalelkan dihubungkan dengan kalender Alkitab, itu Yesus mati atau Sang Mesias itu mati pada hari ke-6, hari persiapan menjelang Sabat, hari ke-6 dalam pekan, tapi hari ke-14 di dalam bulan. Bulannya adalah bulan pertama, yaitu bulan Abib dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Babilonia yaitu bulan Nisan. Jika diparalelkan ke dalam kalender Julian pada masa itu adalah kalendernya bulan April, Pak. Tapi izin dulu Pak, mau tanya Bapak ini Kristen, Islam atau seperti apa? Denom apa? Waduh, Kristen ya. Anu kali. Kalau pakai Alkitab apa, Pak? Tunggu dulu Pak, artinya begini, ada juga saksi Yehova Pak, pakai Alkitab juga mereka. Saya Pak. Nasrani, Pak. Tapi Alkitab dipelintirkan. Saya Nasrani. Nasrani, iyalah. Begini Pak, buat kita semua Nasrani. tidak masalah. Sekarang begini. Kristen. Kalaupun Bapak RZM ini punya pandangan berbeda terhadap hari kematian Yesus, nggak terlalu masalah. Mungkin itu mendapat perhitungan dia ya, penyesuaian kalender Yahudi dengan kalender Yunani atau Gregorian ini. Mohon maaf Pak, jangan dikaitkan saya mengikuti kalender Yahudi. Saya mengikuti Alkitab yang saya baca. Iya, nggak masalah. Andai pun Bapak mengatakan hari Rabu, itu nggak jadi problem. Yang jadi problem jika Sejarah Bapak yang bilang, bukan saya buktikan sejarah. Atau bagaimana ini? Belajar sejarah nggak Pak? Oh, tunggu Bapak. Bapak belum ahli di bidangnya. Saya rasa Katolik Roma, Lutheran, Metodis, semua sepakat hari Jumat. Bapak kan main single saja ini. Siapa Bapak rupanya? Iya, Bagaimana? Daniel 27-25, dia akan mengubah masa dan hukum. Oh, sebentar Bapak. Itu kan asumsi Bapak saja, perhitungan Bapak. Kita belum mendengarkan perhitungan orang sana. Anda terlambat tadi sudah dijelaskan si Bapak Frans itu yang sudah ditembak itu jatuh tuh. Seakan-akan pernyataan Bapak dengan menjelaskan, kami bisa saja mungkin kami tidak terlalu paham dengan bagaimana mengkalkulasinya, tetapi dengan Anda menentang Katolik, Protestan, seluruhnya mengatakan hari Jumat Agung itu jatuh pada hari Jumat, Anda pun bisa mengada-ada, belum tentu benar. Saya ulangi Pak ya. Pernyataan Oke, Anda ulangi, sepihak, belum tentu benar. Pak Gabriel, saya tegaskan kepada Anda. Saya tegaskan pribadi saya. Sekalipun Pribadi seluruh Anda. dunia mengatakan bahwa Yesus mati hari Jumat. Tapi kalau Iya. Alkitab tidak mengatakan, saya tidak akan pernah ikut apa yang dikatakan oleh dunia pada hari Jumat. Tidak apa-apa, Oke? itu Saya hak ikut Bapak. Alkitab yang saya baca. Tidak masalah. Begini Tapi Bapak. ada datanya, Gabriel. Di imamat berapa itu, Bang RM2? Yang dibawakan Pak Pendeta Fran itu. Imamat di imamat. Ya, silakan buka datanya pada Imamat pasal 23. Ayat yang kelima. RZM, tunggu saja. Kenapa Anda mengatakan Anda Nasrani? Anda tidak berani mengatakan Anda Kristen? Bapak ngerti Nasrani nggak? Apa? Ngerti Nasrani nggak? Pengikut Yesus juga dia, Gabriel. Jangan begini. Saya pengikut Yahushua Mashiach dari Nazaret, Pak. Iya, Nasrani kita tegas-tegas saja, Kristen, karena jangan berbelang-beling, jangan abu-abu. Tegas-tegas Nasrani, gimana? Saya ulang, dengar, Pak, saya tanya Anda. di negara kita ini, kita juga dilindungi oleh hukum, Pak. Dengar. Ya. Benar Pak, tetapi ingat, negara Indonesia mengakui agama, nggak ada agama Nasrani, tapi negara agama Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Saya ulangi ya, kalau belajar hukum ya, di negara kita diakui enam bimas agama. Tapi di balik itu Pak, ada juga yang dari aliran kepercayaan itu ada ratusan bahkan ribuan kali ya. Iya, tapi jangan agama Anda apa? Kristen. Nasrani Dulu, itu Pak agak Gabriel, dulu-dulunya Pak Gabriel, itu, dari Pak Nazaret Gabriel. itu. Pak Gabriel, fokus dulu gini. Untuk Pak R2M, saya menengahi gini. Pak Gabriel dengan R2M fokus tentang masalah hari Sabat tadi. Ya fokus lah. Ya, dengarin dulu. Pak Gabriel bisa saja mengatakan saya mengikuti Katolik Roma, tetapi berdasarkan data mana? Pak R2M juga bisa mengatakan hari Rabu, tetapi berdasarkan data dari mana? Itulah gunanya ruang diskusi ini. Tunjukkan data, gitu. Kalau hanya sekadar ini keyakinan kami, ini keyakinan, mohon maaf, selesai ini diskusi. Tunjukkan datanya sekarang Pak. begini. Gitu. Gabriel. Sebentar Gabriel. Pak R2M kitab sucinya apa? Sama Pak, Alkitab. Nah, Alkitab sama kan dengan Gabriel kan? Sama Anda Alkitab, tetapi Anda berbeda dengan seluruh denom yang ada di dunia ini. Lalu Anda menjadi sendiri benar. Bagaimana Siapa itu? yang bilang benar, Pak? Ini yang menilai di bawah ribuan orang. Saya tidak bilang saya benar. Saya Begini, hanya Pak. bilang
Di saya akhir mengikuti sesuai zaman konsep akan Alkitab. datang banyak penyesat dengan Fokus, banyak fokus seperti Pak bunglon. Pak Gabriel, Pak Sudah Iya, 2M. begini. Sekali dengar. Fokus dulu. Kita buktikan masing-masing data. Bapak hari Jumat, buktikan datanya dari mana literasinya. Begitu juga Pak R2M. Kalau Bapak dua-dua menyatakan ini menurut iman saya, mohon maaf, kita tidak akan ada di ruang diskusi. Itu udah selesai itu diskusi. Saya minta tunjukkan data biar bisa kita tapi begini, uraikan gitu. Iya. Aku nggak mungkin yang dinyatakan Pak R2M itu hasil penelaahan dia yang bertentangan kepada seluruh umat Kristen di dunia. Bertentangan itu. Karena kayak kita merayakan Jumat Agung. Tadi semalam saya masih melaksanakan ibadah Jumat Agung, hari kematian Kristus, Via Dolorosa, hari Jumat. Begitu. Jumat Jadi, tidak ada di dalam Alkitab, Pak. Jumat Agung tidak ada dalam Alkitab. Iyalah. Bisa Bapak buktikan? Gini. Bisa Bapak buktikan ayatnya tertulis di mana, Pak? Kalau begitu kita, Pak, maka kita batalkan semua. Bapak semua bisa orang buktikan bahwa hari Jumat dengar. Yesus mati, ada data Alkitabnya, ayatnya di mana, Pak? R2M, tanya dulu kau. Siapalah di dunia ini yang melaksanakan Jumat Agung hari kematian Yesus hari Rabu? Saya Genom mana itu? tanya di Alkitab ada tidak, Pak? Di Alkitab pun nggak ada 25 Desember kelahiran Kalau Yesus. nggak ada berarti Bapak bukan ikut Alkitab dong. Bapak ikut apa yang diajarkan oleh dunia, yang diajarkan oleh Romawi melalui kepausan. Dengar. Katolik Roma itu adalah paus pertama itu yang didirikan oleh Santo Petrus. Jadi Mau yang pertama gereja-gereja namanya tidak sesuai konsep Alkitab, jelas itu kafir. dengar, maka kau menantang para rasul. Rasul itu langsung berhadapan dengan Yesus. Rasul itu Rasul yang mana, Pak? Rasul yang mana, Pak? Yang berbakti pada Jumat Agung. Rasul yang mana? Di mana data ayatnya? Dengar dulu. Kau mau macam kau yakin kali kau dengan pernyataanmu. Kau yakinlah, karena Alkitab tidak ada mengatakan rasul mana yang berjumat agung, mana rasulnya? Luga, ada namanya Nabi Luga. Melihat Yesus langsung ngomong langsung dia. Ada lagi Boruni ngomong bolak-balik macam apa? Jangan kemana-mana Pak Gabriel. Gini. Banyak di room ini. Luga. Jangan dia bawa. Ya Allah. Iya, jangan kemana-mana dulu. Maksud saya gini, Pak Gabriel menyatakan hari Jumat. Dengerin dulu, hari Jumat. Iya. Itu sah-sah saja. Paus mengatakan pun, paus pertama maupun paus sebelum pertama pun mengatakan itu hari Jumat, sah-sah saja. Tetapi buktikan berangkat dia dari pernyataan tersebut dari mana? Apakah data dari Alkitab atau dari sejarah atau dari konsili? Begitu juga Pak R2M menyatakan hari Rabu. Datanya dari mana? Itu mas saya maksud. Betul. Jadi sebelum ini tegaskan dulu bahwa Pak R2M ini bukan Islam. Karena ada tippingan di bawah tadi R2M ini Islam, sudah berbohong katanya. Saya sepaham dengan Pak yang ditembak tadi itu. Kami sepaham walaupun kami berbeda daerah, kami sepaham. Karena firman Tuhan itu mengajarkan kita sepaham, bukan berbeda-beda. Dikatakan dalam Tesalonika, hendaklah kamu satu Tuhan, satu imanmu, dan satu baptisanmu. Sekarang kekristenan kok baptisannya banyak banget. Enggak. Saya tegaskan bahwa Anda itu Islam apa bukan? Bukan. Ya, sudah. Teman-teman bisa di bawah ya. Dia tidak berbohong, dia bukan Islam. Gimana mau Islam, saya aja tidak pernah bersyahadat. Jangankan bersyahadat, saya juga tidak mengerti bahasa Arab. Ya, lanjut Pak. Maksudnya tunjukkan data masing-masing. Klaim itu tunjukkan data. Saya bukan buktikan data ya. Imamat pasal 23 ayat 5. Di mana Paskah dirayakan pada bulan pertama, yaitu tanggal 14 Abib. Atau Nisan dalam bahasa Babilonia, bahasa Ibraninya, bulan Abib. Itu Paskah. Ya, yang dilakukan sekarang ini yaitu Jumat Agung bukan Paskah, bukan Passover atau pas malaikat maut itu mau lewat yang mengkisahkan perjalanan bangsa Israel waktu di tanah perbudakan pada tanggal 14 bulan Abib. Namun yang dikisahkan yang dijalankan sekarang adalah Pasca Easter. Tunggu dulu Gabriel. Benar. Pasca Easter. Jadi Anda melakukan pada hari Jumat itu, Jumat Agung itu bukan Paskah, bukan Pasca Passover, tapi Pasca Easter. Oke, dari bukti sejarah saya akan buktikan kepada Anda bahwa pasca Easter itu muncul itu nanti ketika ada konsili yang telah dibuat di Roma. Bukan berdasarkan Alkitab. Kalau pasca berdasarkan Alkitab Pak Gabriel, itu selalu jatuh pada bulan pertama setiap tahunnya dan jatuh pada hari ke-14 setiap bulannya dan jatuh pada hari ke-6 dalam setiap pekannya.
Itu konsep Alkitab. Hajar terus Pak R2M. Hajar terus. Sebentar. Terus Anda mau memang, pakai konsep mana? Saya pakai konsep Alkitab. Saya ulangi ya. Ribut besar kali suaramu. Sebentar dulu, gantian dulu kita, kawan. Hajar Gabriel. Hajar Gabriel. Silakan Anda. Dengar. Ya, silakan Anda. Aku nggak Jumat Agung, setahu memang bukan Paskah. Paskah itu di hari Minggunya itu. Artinya hari kebangkitan itu kan hari kematian Yesus adalah hari Jumat. Jumat Agung itu hari kematian Yesus. Pada hari Minggu itu yang setelah dia pagi-pagi murid itu datang ke ke kuburan Yesus, kuburan kosong, di situ hari Paskah. Bukan Jumatnya hari Paskah. Ngertinya kan? Berikan dalilnya, datanya Pak Gabriel. Maksudnya seperti Pak R2M tadi kan berbicara, berargumentasi dan disertai dengan data, biar orang juga penonton dapat edukasi. Begini. Aku kalau dibilang masalah dalil, aku bukan sarjana teologi begitu. Aku umat Kristus. Modal congor. Oke. Kenapa modal congor? Ya. Semua Pak Jamin, saya tanggapi Gabriel. Semua ya. ini modal congor. Jadi kita pakai apa kalau nggak pakai congor? Pak Gabriel bilang tadi bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu, begitu kan? Betul, pagi-pagi sekali pada hari Minggu. Pak ya, saya sangkahi ya, berdasarkan data Alkitab ya. Data yang Anda gunakan bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu itu adalah asumsi semata, Pak. Silakan Anda buka datanya dalam Matius 28 ayat yang pertama. Di sana dijelaskan dalam kitab Matius, pagi-pagi benar Maria Magdalena dan Maria Salome pergi ke kubur, melihat Yesus, ternyata Yesus sudah tidak ada, bangkit pada hari pertama pekan itu. Dan ketika Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya menggunakan hari pertama minggu itu, ketika kita menggunakan yang versi King James, ya bahasa Inggrisnya, dia bisa katakan di sana adalah dia berbicara tentang weekly, ya, of the week, bukan of the Sunday. Sunday artinya hari Minggu, tapi week artinya pekan. Jadi hari pertama dalam pekan itu bukan hari Minggu, Pak. Hari pertama dalam pekan itu di zaman Yesus itu bukan hari Minggu. Hari pertama dalam pekan itu di dalam zaman Yesus, kalender Julian yang diberlakukan pada masa itu adalah hari penyembahan kepada dewa Saturnus, yaitu Saturnus Day dalam bahasa Latinnya, karena orang Romawi menggunakan bahasa Latin, yaitu Dies Saturni. Dan jika diinggriskan menjadi Saturday, karena kata Satur itu dari kata Saturday itu dari Saturnus, Pak. Ya, hajar terus. Hajar terus. Mantap R2M, mantap R2M ya, maju terus. Hari ke-16 dalam bulan Abib. Itu adalah hari pertama dalam pekan. Gabriel berserak, Gabriel. Itu data Alkitabnya, silakan buktikan ada data Alkitabnya di mana. Terdiam dia. Bingung dia ngelesnya. Begini itu. Bingung ngeles, coba lihat. Kenapa? Ardi, kenapa kok macam anak kecil, Ardi? Tekan ke Ardi. Jangan ke Ardi, jangan ke saya. Jangan ke saya. Kita ruang diskusi. Kenapa seperti, tapi kok dosen, Ardi? Terus, ajar terus, Pak R2M. Ajar. Ada hubungannya dengan dosen, Pak. Udah lanjut. Jangan menyerang pribadi. Jangan saling menyerang pribadi. Pak Gabriel, jawab argumentasi Pak R2M berdasarkan data juga. Aku udah bilang, dengar, aku bukan sarjana teolog yang membedah itu lebih dalam. Aku orang sekuler. Ya udah, selesai diskusi kita. Berarti Anda hanya ngomong aja. Bahkan bukan hanya satu dua pernyataan. Dengar. Biar kita diskusi elok. Begitu. Mantap tuh, datangkan pendetamu tuh, tantangan itu. Dengan dasar Anda mengatakan Anda bukan pakar sarjana teologi, ngapain Anda mendebat? Dengar. Ilmiah, Pak, bukan iman. Hey. Dengar antikristus, tenanglah kau di situ. Benar, mungkin nggak boleh bilang gitu dong. Antikristus artinya yang melanggar perintah dalam Alkitab. Termasuk Anda yang mengatakan Jumat Agung, Anda melanggar Alkitab. Alkitab tidak mengatakan Jumat Agung. Yang mengatakan Jumat Agung adalah kepausan. Iya, paus itu adalah perpanjangan yang rasul. Antikristus adalah melanggahi apa yang difirmankan Elohim di dalam firman-Nya.
Tapi nggak tenang apa-apa. gimana? Saya tidak perlu tenang Dengarlah. kepada orang yang melangkahi firman. Betul. Dalam Wahyu Siap. pasal 22 Benar. ayat 18 dan 19, jangan kamu menambahi isi firman dan jangan kamu mengurangi isi firman. Betul. Hajar Anda terus. mengatakan Jumat Agung itu adalah kematian Yesus. Itu Anda menambahi firman namanya. Bersatulah kau dengan apologet sampah ini semuanya dan jadilah Emosi. Emosi. Dengar, enggak. Anda menambahi isi firman loh, Pak. Bukan. Artinya begini. Biasanya itu melintir data kelahiran Yesus itu dari Zeus, dewa matahari. Dia tidak dewa memelintir, Jupiter. itu fakta Bible. Benar. Bahkan juga, iya benarnya itu. Pak Gabriel. Bisa saja itu. Enggak apa-apa. Pak Gabriel, kita ditonton ribuan orang. Iya benar, kita ditonton jutaan pun nggak masalahnya Jadi, ini. yang menilai kita Benar. itu orang lain. Saya by data, Anda Iya, tidak punya aku data. tahu, aku belum menyelidikinya ini lebih dalam. Nanti kita Kalau akan tidak jumpa lagi. menyelidiki, Aku selidiki Pak, pun jangan benar. diskusi. Aduh, buang-buang waktu Tenanglah aja. kau. Dengar, hanya kau Betul. yang tahu sedikit. Betul itu. Kalau masih menyelidiki belum jangan diskusi, betul. Berteriaklah seperti pemenang, tapi kau menantang semua Diturunkan rasul host, yang telah jadikan pendeta menyatakan. yang hebat biar kita Gini. Diturunkan host. Ganti Dia host. Turunkan aja tuh. mengatakan dia menang atau host kalah gitu. diturunkan aja dia Tapi, nggak tapi udah kita dia objektif bisa bahwa ya Ini sebentar. apa salahnya itu? R2M ini pakai data. Gabriel dari tadi nggak pakai data itu Iya, aja. aku udah bilang, Main dulu. Nanti main dulu Gabriel. Sebelum kalian nggak ketemu main ini ada tamu ini. Yuk. Salam semua, salam. Iya. Tunggu, bentar dulu. Pak R2M, ajar terus. Gabriel nggak punya data, gas. Baiklah ya, oke. kita bukan diskusi iman, kita diskusi ilmiah. Tuh, R2M. bener tuh. R2M, Ya. saya mengikuti dari tadi itu pembicaraan. Anda katakan hari Rabu ya. Oke, coba saya ikuti alur pikiran Anda. Sekarang masalahnya Anda beribadah hari apa? Kalau kami Saya hari Minggu, ibadah Anda hari ke-7, Pak. hari ke-7, maksudnya Sabtu. Gitu Saya ya? ibadah hari ke-7 versi kalender Alkitab, bukan kalender Gregori. Kalau kalender Gregori hari ke-7-nya jatuh pada hari Sabtu. Kalau kalender Alkitab jatuhnya pada hari ke-7. Tidak hari Oke. Sabtu, Pak. 3 hari Jadi beda dalam kalender, kubur. beda sabatnya. 3 hari dalam kubur, berarti 4 hari dong kemarin Sabtu itu. Sejak kebangkitan itu. Oke, jadi saya ulangi ya, saya jelaskan dari situ. Karena Bapak nanya, kan dia sebut ada kalender lunisolar. Ada kalender solar, Pak. Yang dipakai oleh Bapak sekarang menentukan hari sabatnya adalah hari Sabtu, itu kalender solar. Kenapa disebut kalender solar? Karena menggunakan rotasi solar, yaitu matahari. Sebentar. Itu jangan mundur dulu. Ini kelanjutan pembicaraan Anda. Kelanjutan pembicaraan Anda. Yesus kan ada 3 hari dalam kubur. Bangkit. Jadi hari ketiga. Jadi dan itu hari ketiga itulah yang menjadi ibadah Kristen. Nah, kalau seandainya Anda katakan Anda hari Sabtu, itu berapa hari? Ada hubungannya nggak kebangkitan itu ke ibadah Anda? Siapa yang bilang hari Sabtu, Pak? Kalau dari hari Rabu berapa hari berarti bangkit hari apa? Yesus. Jadi yang bilang hari Rabu bukan saya, itu sejarah. Iya, sejarah yang Anda maksud itu sejarah tadi, betul. Menurut sejarah yang Anda tahu itu, kapan bangkitnya Yesus? Ya, Bapak hitunglah. Kalau hari Rabu tanggal 25 April tahun 31 versi kalender Julian, Yesus mati, berarti Bapak hitunglah 3 hari berapa? Rabu, Kamis, Jumat dong bangkitnya, bukan hari Minggu. Itu sejarah. Tapi kalau by data Alkitab, Pak, tidak berubah. Alkitab itu tidak berubah datanya. Saya ulangi ya. Hari Paskah jatuh pada bulan pertama, yaitu bulan Abib dalam bahasa Ibraninya. Bulan Nisan dalam bahasa Babilonia. Tapi sama saja karena menggunakan kalender lunar, yaitu luni dan solar, bulan dan matahari. Jadi Pak, dalam 1 bulan itu, Paskah jatuh pada hari ke-14 dalam bulan 1. Dan hari ke-6 dalam pekan, yaitu hari persiapan menjelang Sabat. Itu data. Oke. Saya kasih Jadi ayatnya atau nggak perlu? Jadi kebangkitan Kristus itu kalian rayakan nggak? Jelas dirayakan, Pak. Kemarin saya rayakan Paskah jelas pada tanggal 14 Abib. Kebangkitannya?
Alkitab tidak pernah mencatat tentang kebangkitan untuk dirayakan. Alkitab hanya mencatat, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu sedang memperingati tentang kematianku. Jadi kematiannya saja yang kita rayakan Pak Paskah. Tidak ada kebangkitan. Kebangkitan itu hanya tambahan dari organisasi-organisasi tertentu. Saya tidak mau salahkan orang mana di sini. Yang pasti, silakan itu keyakinan Anda. Yang pasti kita sudah berbeda. Kristen saat ini beribadah hari Minggu karena kebangkitan itu. Ya, di mana datanya, ada hubungannya. Pak? Datanya di mana hari Minggu kebangkitan? Di mana? Maksudnya data yang bagaimana? Data Alkitab, Pak. Tadi Anda katakan hari pertama kan itu kan. Menurut Anda hari pertama itu apa? Ini orang terlambat. Oke, Bapak buka datanya, saya bantu Bapak ya. Hari pertamanya itu Matius 28 ya. Saya pakai bahasa Inggris Pak ya, saya pakai bahasa Inggris. Matthew 28 verse 1. Oke? Di situ dia berbicara, di situ dia bicara bukan tentang Sunday, bukan of the Sunday, tapi of the week. Hari pertama dalam pekan itu. Jangan pakai bahasa aslinya, Pak. Menerjemahkannya bahasa aslinya. Hari pertama dalam minggu itu. Bahasa aslinya apa? Jangan weekly itu bahasa Inggris itu. Dalam pekan itu, menurut catatan Alkitab itu adalah tanggal 16 dalam bulan Abib. Itu terjemahan. Hari buah sulung. Apa itu bahasa aslinya? Apa bahasa aslinya yang kamu sebut tadi weekly itu? Apa? Week itu apa, Pak? Week itu pekan. Iya, dalam bahasa asli digunakan di dalam Matius itu apa? Jangan asumsi saja. Di mana data bahwa hari Minggu Yesus bangkit? Ada datanya nggak? Tadi pertanyaan Anda, komen Anda yang saya ikutin kan. Sekarang kalau Anda katakan weekly, apa bahasa aslinya? Dasar apa Anda mengatakan weekly itu? Terjemahan toh dari bahasa Inggris kan? Nah, sekarang kita kembali ke ibunya. Saya ulangi by data. Sejarah membuktikan Yesus mati hari Rabu tanggal 25 April tahun 31 Masehi. Itu kalender versi kalender Julian. Belum ada Gregory, Pak ya. Gregory masih jauh, Pak. Ini tahun 45 sebelum Yesus lahir sudah ada kalender Julian. Jangan balik lagi ke situ, jangan balik lagi ke situ. Iya, dari sini datanya, data ini maju data. terus. Kemudian, jika dikonversikan ke dalam kalender Alkitab, kalender Alkitab itu hari ke-14 dalam bulan pertama, yaitu bulan Abib atau bulan Nisan. Hari ke-6 dalam pekan kerja. Hari persiapan menjelang Sabat. Maka dengan munculnya Jumat Agung adalah menegaskan bahwa Sabtu adalah Sabat. Dan itu tidak sesuai dengan konsep Alkitab. Saya tidak menyalahkan Anda, tapi saya berdasarkan Alkitab. Anda jangan mundur lagi, ya. Kita runut dulu. Anda katakan pertanyaan saya tadi, kami orang Kristen ibadah hari Minggu karena kebangkitan itu. Lalu Anda tanya, ada datanya. Saya katakan hari pertama itu menjadi tolak ukur. Lalu Anda, kan Anda sebutkan tadi pada hari pertama. Pekan itu kan Anda sebut tadi. Matthew 28 verse 1. Mana? Dia ada bilang hari Minggu kah? Siapa bilang hari Minggu? Siapa bilang hari Minggu? Tadi kau bilang kau ibadah hari Minggu, kebangkitan. Ya hari Minggu lah yang disebut hari pertama itu. Di mana datanya? Asumsi Anda itu. Alkitab ukurannya kan kebangkitan Kristus itu sama seperti sunat itu. Halo Bapak, Alkitab tidak mencatat nama-nama hari Senin, Selasa, Rabu. Jangan kamu lari. Tadi kamu bilang weekly. Kenapa apa bahasa aslinya? Coba buka dulu. Sampai Desember tidak ada dalam Alkitab, Pak. Tidak ada. Kamu jangan lari, jangan lari. Apa bahasa? Kenapa weekly kamu bilang tadi? Apa tertulis apa bahasa aslinya? Coba buka. Ayo. Of the week bukan of the Sunday. Itu bahasa apa? Bahasa Yunani itu ya? Saya terjemahkan dari bahasa Inggrisnya. Terjemahan Pak. Anda juga terjemahan doang. Coba balik pada bahasa asli. Coba Anda lah baca bahasa aslinya, silakan. Ya sudahlah, diamlah kau kalau nggak usah ngotot. Silakan kau jelaskan. Tidak ada datamu. Hari ini bangkit, di mana datanya?
Saya bantu kamu justru. Matius 28 ayat 1 bukan menjelaskan hari Minggu hari pertama, tapi ayat itu justru menekankan bahwa hari pertama dalam pekan itu. Hari pertama dalam minggu itu. Artinya minggu itu artinya pekan itu. Ngerti nggak sih? Iya. Iya. Hari pertama dalam pekan itu, Pak, dalam kalender Alkitab itu adalah tanggal 16 bulan Abib. Dasar apa tanda Anda sebut tadi weekly itu? Bahasa Inggrisnya saya menjelaskan tentang kata minggu yang diterjemahkan oleh Alkitab lembaga itu ditulis pakai bahasa Inggris kan? Itu. Tapi kalau Inggris, kata minggu yang dimaksud di situ bukan Sunday, tapi dia bicara tentang minggu itu ada kata minggu weekly, mingguan. Jangan karena digunakan bahasa Inggris itu Sunday lalu Anda cocok-cocokkan ke situ. Maka kita kembali kalau mau ajak kembali kepada Alkitab. Kalau situ tadi katakan harus ada datanya. Kembali coba ke data bahasa aslinya apa? Coba dulu. Bapak, yang ngotot bilang hari Minggu itu kebangkitan siapa? Saya justru membantah. Yang ngotot mengatakan hari Minggu adalah hari kebangkitan itu Anda. Saya membantahnya. Betul. Itu Anda yang membantah. Saya katakan kami orang Kristen. Saya membantah mengapa beribadah hari Minggu? Mengapa beribadah hari Minggu? Karena kebangkitan, merayakan kebangkitan. Di mana ayatnya Alkitab yang mengatakan ibadah hari Minggu itu? Hari Minggu itu kan bahasa Indonesia itu, bahasa, ya kan? Izin, maka saya ajak tadi, Anda pancing kepada weekly tadi. Coba kita kembali, ya kan? Itu kan bahasa Indonesia Minggu itu. Kenapa Anda ngotot? Bukan itu bahasa Indonesia itu. Minggu itu pengertiannya bahwa hari pertama dalam pekan itu bukan hari Minggu. Hari Minggu itu bahasa Inggrisnya Sunday. Kalau Minggu itu bahasa Inggrisnya week. Siapa bilang hari Minggu itu bahasa Inggris? Aduh. Situ yang cocok. Kamu itu mencocok-cocokin logi, cocok kamu tuh. Yang mencocokkan logi itu justru Bapak yang menyatakan hari Minggu adalah hari kebangkitan, yang sementara Alkitab tidak ada datanya. Jadi tanya Bapak kepada Kristen semua, kami beribadah hari Minggu itu atas kebangkitan pada hari yang ketiga itu. Tuliskan aja deh, nggak ada ilmunya orang. Pacar Menang, izin. Saya ingin menyampaikan di sini. Saya jadi penengah di antara kalian. Kalau berbicara menyatakan sesuatu, sertai datanya. Jangan saling mengklaim. Oh, kamu mengklaim doang. Tetapi kita dari pihak kita pribadi sendiri kita tidak berikan data. Nah, itu juga mengklaim, asumsi. Makanya Pak Cemerlang, jangan seperti Pak Gabriel tadi. Dari tadi ngomong, tetapi tidak ada data. Saya minta juga ada datanya. Nah, sekarang dijawab. Pak Cemerlang, itu mikrofonnya dihidupkan. Saya kan mengikuti apa yang diucapkan tadi kan. Kan saya bilang, tanpa data pun semua anak sekolah minggu pun tahu itu. Kenapa hari setelah kebangkitan itu orang Kristen beribadah untuk merayakan. Kalau Anda katakan minggu itu kan bahasa Indonesia, maka coba Anda ajak tadi ke bahasa kata weekly. Itu kan bahasa Inggris. Maka saya tanya, apa yang digunakan bahasa Indonesia, bahasa Yunaninya? Karena Anda ngotot menggunakan bahasa Inggris. Emang Alkitab asli itu gunakan bahasa Inggris? Anda dari tadi saya dari awal ngotot aja asumsi Anda. Saya tahu Anda dari aliran apa Anda. Gereja manapun saya tahu itu. Pendetamu itu sahabatku itu. Tahu? Yang di Jakarta itu kan? So tahu kamu. So tahu kamu. Saya di Sulawesi nih Pak. Ke Jakarta. Iya, pendetamu itu yang pertama sekali menemukan teori itu Jakarta. Pendeta itu. Siapa? Siapa pendetanya? Perlu saya sebutkan namanya di sini. Aduh, janganlah bawa-bawa pribadi Pak. Kita di sini bicara berhadiah. Ilmiah Pak, ilmiah. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi Pak ya, data saya. Ini data saya Pak. Pasca dijadikan atau dirayakan tepat pada hari ke-6 dalam pekan. Dan tepat pada hari ke-14 dalam bulan. Yaitu bulan Abib atau bulan Nisan. Itu data saya dalam Alkitab. Saya kasih ayatnya Pak. Bapak baca di situ ya. Ya. Dalam Imamat 23 ayat 5, silakan Bapak baca.
Imamat 23 itu menjelaskan semua perayaan di sana. Bahkan ada tanggal-tanggalannya di sana. Silakan Pak. Emang kenapa Anda memaksakan yang di dalam PL itu menjadi acuan? Nggak ada yang maksa sini Pak. Di sini nggak ada yang maksa Anda. Di sini hanya kita Anda kan bertolak ukur enggak? Kan Anda memaksakan ayat itu menjadi acuan toh? Banyak Pak. Iya kan? Musa merayakan Paskah tanggal 12. Yosua merayakan Paskah tanggal 12. Para raja-raja semua dari Israel juga merayakan Paskah tanggal 16. Jadi Paskah itu dirayakan tanggal 14 Pak. Ya mohon maaf ya, tadi juga Anda nggak ngerti itu Paskah waktu ditanya Pak Gabriel tadi itu. Paskah itu hari Jumatnya atau hari kebangkitannya? Ya, itu bahasa Ibraninya adalah Pesach. Ya. Tahu, dalam bahasa Indonesia adalah Passover. Dalam bahasa Indonesia disebut Paskah. Passover itu pada saat malaikat maut mau lewat, mau mengambil nyawa anak sulung bangsa Israel waktu di tanah Mesir. Yang Anda rayakan sekarang bukan Passover, tapi Paskah Easter yang dibuat oleh kepausan. Oke? Anda mengerti sejarah tidak? Sejarah membuktikan Passover dirayakan nanti setelah ada. Itulah klaim-klaimmu dari tadi saya dengar. Asumsi doang, ngotot doang, ingin dengar. Asumsi gimana? Ngerti nggak lah? Ngerti nggak? Pendetamu pun tahu aku, pernah aku debat itu. Bagaimana kamu debat pendeta, kau debat saya nggak bisa? Itu kan di Jakarta kan? Nggak ada, saya di Sulawesi. Jakarta Timur toh? Jakarta Timur. Saya di Sulawesi. Iya, tapi yang mengeluarkan ide itu, yang dia punya STT, saya tahu itu. Tidak ada, kau salah itu, kau salah orang kali. Orang. Sudahlah, kembalilah ke data tadi. Kau datamu di mana? R2M ini nampak masih dikit ilmumu, langsung suaramu keras-keras, tong kosong tuh nyaring bunyinya bos. Mungkin masih itu kau tahu, tapi langsung kau macam ngotot kali. Yang tidak ada data itu yang tidak ada ilmu. Ya gini tengahin. Kalau biasanya misalkan orang yang sedikit ilmu teriaknya lebih besar. Oke, ya sebentar. Pak R2M tahu nggak bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, Greeknya? Saya tidak belajar bahasa Yunani seperti mereka. Oke. Silakan Pak Cemerlang sebutkan bahasa Greeknya. Silakan. Bisa. Makanya aku bilang R2M, kalau sedikit ilmumu teriakmu paling tinggi. Kau diam dulu, kau Gabriel diam dulu. Silakan Pak Cemerlang. Bisa 1 menit. Kalau cuma bahasa tinggal di Google aja semua ditranslate dan Google. Bang R2M. Ya. Dan kenapa dari tadi kalian itu nggak pernah ketemu bahasannya? Karena begini, yang dia bahas R2M itu paskanya Yahudi. Sementara yang dia bahas Cemerlang ini dan kroni-kroninya adalah pasca versi Kristen. Pasca Romawi. Kebangkitan Yesus. Ya, pasca dirumuskan oleh Roma. Nggak nyambung lah. Nggak nyambung, benar kali Bu, benar kali itu Bu. Sampai kiamat nggak akan nyambung. Nggak nyambung ya. Yang dia bahas itu pasca Yahudi. Pasca Yahudi atau Pesak itu diperingati dibebaskannya Bani Israel dari perbudakan Mesir. Betul sekali Bunda, udah 1 menit, pas. Lanjut yang lain. Nah, kemudian pasca Kristen 1 menit. Pasca lebih sedikit ya. Pasca Kristen itu diperingati sebagai kebangkitan Yesus. Jaraknya itu lebih 1000 tahun. Gimana nyambungnya saudara? Kami udah berapa jam nyimak kalian, nggak akan nyambung. Itu aja. Beda. Paskanya Yahudi versus pasca Kristen tuh beda. Ya. Masalahnya gini Bu, Bunda Rahma, masalahnya saya buktikan datanya di ayat Alkitab. Tapi mereka yang pasca Easter itu tidak ada ayat Alkitabnya. Ini yang masalah. Ya, sementara lanjut, Bang, Alkitabnya satu. Jadi yang ikut Alkitab siapa sih di sini? Ya gini, lebih adilnya kan gini kan. Kalau diskusi itu lebih adilnya gini. Misal satu orang pakai data, satu yang lainnya juga pakai data, itu enak lihatnya gitu loh. Jadi ada nggak data dari Pak Cemerlang gitu dari tadi, ada nggak? Oke Pak. Pak Cemerlang sama si Gabriel satu data, silakan. Matius 28 ayat 1. Ya. Nah, silakan ditanggapi. Sabaton te epifoskose. Setelah jumpa atau setelah Sabat itu kan hari Sabtu. Ya kan? Menjelang menyingsing, berarti pagi-pagi.
setelah Sabat menjelang menyingsing pagi-pagi, itu hari apa? Anda katakan hari Minggu itu namanya apa? Itu kan bahasa Indonesia. Ini patokannya setelah Sabat tahun ini. Setelah Sabat. Hari apa setelah Sabat menurut Anda, walaupun Anda orang apa? Oke. Itu adalah kalender Julian. Bapak aja tidak mengerti sejarah kalender. Kalender Julian yang diberlakukan di masa Yesus mati. Jadi kalender itu, Pak, hari pertamanya dalam bahasa Latinnya adalah Dies Saturni. Hari keduanya adalah Dies Solis. Hari ketiganya adalah Dies Lunae atau Luni. Dan hari ketujuhnya adalah Dies Veneris, yaitu hari Jumat. Semuanya ini penyembahan kepada berhala. Karena ini adalah kalender pagan. Namun Yesus dan para murid-muridnya tidak menggunakan kalender pagan. Mereka tetap merayakan Paskah menggunakan kalender yang ada di dalam Alkitab. Yang dinyatakan bahwa Paskah hari ke-6 menjelang persiapan Sabat. Hari ke-7. Dan itu dalam bulan pertama yaitu bulan Nisan atau bulan 1, jatuhnya hari ke-14 atau tanggal 14. Dan jika diparalelkan dalam kalender yang diberlakukan pada masa itu yaitu kalender Julian, tanggal 14 Abib tahun waktu itu di kalender Julian itu justru jatuhnya hari Rabu tanggal 25 April, Pak. Udah 1 menit. Ya, itu silakan. Saya mengambil dari Matius. Anda katakan data firman Tuhan. Awal pembicaraan dikatakan kan harus lebih percaya kepada firman. Saya tidak mau apa dikata dunia tapi maunya firman. Ini firman loh, Matius 28 itu. Setelah Sabat pagi-paginya hari apa itu? Minggu. Masalahnya Sabat Anda tidak ada di dalam Alkitab. Tidak ada Alkitab mengatakan Sabtu Sabat. Atau Sabtu Sabat. Asumsi Anda mengatakan Sabtu Sabat. Di mana Alkitab mengatakan Sabtu Sabat? Sehingga menyatakan hari Minggu adalah hari pertama. Anda dari hari ke-7 kan? Oh, ya disitulah kan? kesalahan Anda, Pak. Bukan. Nah, Sabat itu hari apa? Dirayakan. Hari ke-7, tapi versi kalender Alkitab, bukan versi kalender Gregori. Kalender Gregori Sabatnya Sabtu. Orang Advent itu mereka bersabat itu hari apa? Kalender hari Sabtu, Gregori, Pak. Mereka menggunakan kalender Gregori, ibadahnya hari Sabtu. Saya menggunakan kalender Alkitab, ibadahnya hari ke-7. Sabtu. Paginya itu apa namanya setelah Sabtu? Advent itu. Bapak ikut Alkitab atau ikut orang Advent? Ini kan Alkitab mengatakan setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar. 7 hari perayaan orang Yahudi satu tahun 1 kali ya itu masa itu Yesus mati. Di mana datanya Anda mengatakan bahwa Sabtu itu Sabat? Di mana? Ada Alkitab yang mengatakan Sabtu Sabat? Silakan Anda buktikan di sini. Secara etimologi ataupun secara definisi Sabat itu dari kata Sabtu. Sabat di mana? Dengar dulu, diam dulu. Sabat itu dari kata sabatu, terdiri dari 2 kata sabat dan u. U itu bentuk jamak, ya artinya kita, istirahatnya kita. Kalau secara etimologi itu nggak sabat itu ya hari, nggak ada hubungannya ke tempat ibadah. Tapi karena ditetapkan sabat itu menjadi hari ibadah, itu menjadi tradisi. Sabat itu ada 2 menurut Yahudi, sabat mingguan dan sabat yang 7 hari itu, yaitu Paskah itu. Sabat besar namanya ya, Sabat Gadol ya. Kalau sabat mingguan itu 1 hari, yaitu hari Sabat ya, hari Minggu, hari 6. Tadi jamaknya apa Pak? Jamaknya Sabat apa Pak? Sabat itu kan dari bahasa Ibrani. Sabat Gadol yang dimaksudnya beliau tadi. Sabat Gadol itu artinya Gadol itu besar, berarti sabat besar. Enggak, yang jamaknya tadi apa Pak? Adalah yang 7 hari itu. Yang jamaknya apa tadi? Paskah. Ya. Oke, sejarah dulu ya.
Pak Host, izinkan saya menjelaskan sejarah ya Itu sedikit. sebab Nanti dulu pada hari Paskah bentar, biar itu Bang Yesua Ardi harus tanya. Silakan Bang Ardi. sebelum Sabat besar. Enggak, lanjut aja lah, wis biarin Paskah lah. itu juga disebut Sabat besar ya. Ini Yesua ini kok ikut nimbrung? Bisa nggak diem dulu? Lanjut, Bang R2M. Ya, sejarah membuktikan bahwa bangsa Israel awalnya menggunakan satu kalender saja, yaitu kalender lunisolar. Sekarang mereka sudah menggunakan dua kalender. Dari mana sejarahnya? Yaitu tahun 359 Masehi di bawah tekanan dari Kaisar Konstantinus ada daripada Konstantin itu, maka pemimpin agama Yahudi yaitu Hillel II menandatangani surat kesepakatan bersama untuk menggunakan kalender hasil revisi ayahnya. Maka sejak tahun 360 Masehi sampai hari ini bangsa Israel menggunakan kalender itu untuk menentukan sabat setiap pekannya, yaitu jatuh pada hari Sabtu. Dan untuk perayaan-perayaan yang lain tetap masih menggunakan kalender yang tercatat dalam Alkitab. Yang menjadi persoalannya adalah Yesus dan para rasulnya tidak berbakti pada hari Sabtu. Sedangkan bangsa Israel aja awal mula mereka beribadah pada hari Sabtu sebagai hari Sabat itu nanti terjadi pada tahun 360. Maka secara logikanya nggak usah jauh-jauh, sebelum tahun 360 Masehi hari apa mereka ibadah bukan Sabtu? Itu sejarah. Dan jika dihubungkan paralelnya ke dalam kitab suci, maka sangat tidak sinkron mengatakan Sabtu itu Sabat, karena Alkitab tidak mencatat Sabtu itu Sabat. Begitu Pak, itu sejarah. Iya, jadi Anda keliru tadi. Yesus tidak beribadah hari Sabat, kamu bilang. Kan Yesus pernah Yesus ibadah mengatakan. hari Sabat Pak, tapi Yesus tidak ibadah hari Sabtu. Gimana sih? Hari Kan Sabtunya Sabtu di Pak, zaman bukan Yesus, Sabatnya Pak, Sabtu hari di zaman Sabtunya. Yesus, kalendernya ada Julian adalah hari pertama. Dalam Abang R2M juga salah ya. kalender Julian, Sabtu Yesus adalah sendiri hari mengajar pertama, pada Pak. hari Sabat ya, pada murid-muridnya. Secara hurufiah juga namanya Sabat itu hari Sabtu itu. Sabtu Pakai itu sejarah, dari Pak, kata pakai sejarah. Sabat itu. Hari Sabtu itu kenapa disebut hari Sabtu? Itu Sabat tuh sebetulnya itu terdiri dari dua kata, Sabat dan Sejarahnya membuktikan Sabtu itu bukan nanti muncul di kalender Gregoris. Sabtu itu sudah muncul pada tahun 45 sebelum Masehi. Bukan Sabtu sejarah itu yang adalah saya penyembahan kepada Dewa tanyakan. Saturnus. Dan hari pertama Yang saya dalam tanya, siklus pekan kalender yang Julian. yang saya bicarakan kan Sabtu ini, dari mana kata Sabtu itu muncul? Sabtu itu muncul dari kata bahasa Ibrani, dari itu Sabatu, Sabat dan Sabtu. Kalau Anda katakan bukan Sabtu ini menjadi hari ibadah, itu bukan itu yang saya bicarakan. Apakah itu Sabatnya yang Anda maksud Sabat gadol atau Sabat apapun? Muncul dari bahasa Ibrani. Sabtu dari Ibrani. Bahasa Indonesia dari mana, Pak? Mengadopsi bahasa Ibrani, itu Sabtu itu dari bahasa Ibrani. Di mana datanya? Sabtu itu dari kata Sabat dan Sabtu. Iya, tadi Bapak bilang Sabtu dari bahasa Ibrani. Bahasa Indonesia itu Pak Sabtu. Di mana datanya? Kalau di KBBI. Gini. Kamu belajar dulu nama-nama hari ya dalam bahasa Ibrani ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu terambil semua dari bahasa Ibrani itu ya. Paham kau Bahasa ya? itu hanya menyesuaikan, Pak. Nah, sekarang kau bantah kan nih. Tadi kamu bilang enggak, sekarang bantah. Di zaman Hanya bahasa Musa, aja. Di zaman Kau Musa pandai tidak kali ada kau nama berkelit kau. hari. Tidak ada Kan kau nama-nama bilang hari, tadi Pak. Sabtu itu dari mana? Dari mana Tidak kok bisa ada hubungannya kan Sabtu begitu? Itu tadi saya ulangi ya. Sejarah membuktikan Sabtu nanti muncul pada tahun 45 before Christ, sebelum kelahiran Kristus tahun 45, yaitu Kaisar Julius Caesar merevisi kalender Romawi kuno. Lalu dia menamakan nama-nama harinya. Hari pertama dalam siklus pekan kalender Julian, yaitu adalah penyembahan kepada Dewa Saturnus, yaitu Saturday dalam bahasa Inggrisnya. Hari kedua adalah Dies Solis, bahasa Latinnya. Dan hari ketujuhnya adalah Dies Veneris, penyembahan kepada Dewa Venus. Jadi hari ketujuh, hari Jumat, pernah jadi hari ketujuh Pak, pernah dalam sejarah. Tapi di dalam kalender Julian. Dan kalender inilah yang berlaku di zaman Yesus mati. Namun Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa Yesus bukan mati hari Jumat. Karena hari Jumat di masa itu adalah hari ketujuh. Yesus mati itu adalah hari persiapan menjelang Sabat. Ya.
Hari ke-6 dalam pekan itu ayatnya banyak. Saya kasih ayat nanti. Ya. Ini sejarah, Pak. Dan perubahan kalender Sabtu menjadi hari ke-7 itu nanti pada tahun 321 di Konsili Nisea diputuskan di sana Konstantin lah yang merevisi kalender Julian pada tahun 321 dan diberlakukan pada masa itu, maka akhirnya yang tadinya Sabtu penyembahan kepada Dewa Saturnus adalah hari pertama, hari Minggu penyembahan kepada Dewa Matahari adalah hari kedua, bergeser Pak menjadi hari pertama dan secara otomatis Sabtu pindah urutannya menjadi hari ke-7 menggantikan penyembahan kepada Dewa Venus yaitu hari Jumat diganti oleh hari Sabtu. Jadi sejak tahun 321 lah Sabtu baru menjadi hari ke-7. Itu fakta sejarah. Gimana Bapak menghubungkan Alkitab dengan sejarah yang notabene bertentangan? Apakah itu hari ke-7 atau hari ke-10? Saya mencoba mendefinisikan Sabtu itu dari mana? Akar kata dari mana, etimologinya dari mana, kan itu. Nah, dengar ini nama-nama hari dalam bahasa Ibrani ya. Dengar baik. Itu hari pertama. Di zaman satu persatu. Pak RT. Nama-nama hari ini. Capek aku ngomong, aku udah lapar. Capek ngomong, orang tidak ngerti nih. Pak Cemerlang. Sabtu itu hari pertama di zaman Yesus dalam kalender Julian, itu sejarah. Masih ngotot lagi Sabtu hari ke-7. Gimana sih? Saya sudah bilang Sabtu nanti terjadi jadi hari ke-7 itu nanti di tahun 321 Masehi. Ayo Yesus kembali ke awal 33, tadi. Tahun 31 itu sudah bangkit. Kembali lagi ke awal tadi. Anda itu sekarang memframing mencoba lari karena Anda udah kalah tadi kan? Iya, justru ya itu kan? Pak Cemerlang. Pak Cemerlang, dengerin dulu Pak Cemerlang. Dengerin dulu. Pak R2M, Pak Cemerlang, untuk itu karena biar tidak ada saling mengframing, tunjukkan datanya. Mohon izin saya meluruskan. Pak Cemerlang tadi menyatakan bahwa hari Sabtu itu berasal dari Ibrani atau ya bahasa Ibrani gitu. Itu salah Pak. Nama-nama hari itu, hari Sabtu itu berasal dari Romawi, yang dimana itu nama-nama dewa Pak, itu berasal dari nama-nama dewa. Contohnya ya seperti Senin itu apa harinya gitu. Ada. Jadi itu enggak dari Ibrani, itu dari Romawi Pak. Itu saya perbaiki dulu Pak Cemerlang. Nah, silakan sekarang menjawab satu sama lain pakai data. Jangan saling menuduh. Kamu itu mengklaim asumsi. Nah, saya minta sekarang datanya. Pak Cemerlang, saya minta datanya. Dasarnya dari mana? Silakan Pak Cemerlang. Saya undang itu, buka mikrofonnya. Begini, lihat ada nggak kemiripannya? Hari pertama itu disebut Ehab, kedua itu Ekati itu kan hari Minggu, ya. Hari kedua itu hari Senin, Sataim. Hari ketiga Selasa, Selosi, mirip ya. Rabu kan, Kemisi, mirip kan. Sesi Jumat itu dari bahasa Arab Pak. Isna ini Senin, Salasa itu bahasa Arab itu, Pak. Bahasa Ibrani dan Arab itu serumpun. Iya tapi bukan bahasa Anda. Itu bahasa Ibrani. Saya sedang buka ini. Iya materinya. Itu bukan dari Ibrani Pak, dari Arab. Alamak. Dari Arab. Isna ini Senin, Salasa, Selasa, Arba'ah, Rabu, Komisa, Kamis. Tuh, gimana lah Bapak ini? Memang itu bahasa Ibraninya. Kenapa kau bilang bahasa Arab? Itu bahasa Arab, kucluk. Aduh, Bapak nih. Aduh, Bapak. Bapak ini belajar di mana lah ini? Alamak. Udah lah ya. Ini Pak Cemerlang. Ini biar kita luruskan. Coba besarin. Arab. Host besarin host. Ini saya sudah besarin. Ya. Ini. Ya. Ini biar kita dapat apanya gitu. Apanya ini. Nih. Kurang gede dong. Itu nih harus berbesar dong. Terus lagi. Bukan kurang gede. Di zoom. Itunya layarnya di zoom. Bukan didekatkan, di zoom. Nah. Tuh. Ayo coba Pak dibaca dari atas. Pak,
Serumpun hampir mirip, hampir mirip, bukan bahasa itu bahasa Arab. Kok jadi serumpun sekarang? Bukan ahad, kalau bahasa Ibrani itu ehad, bukan ahad. Saya bilang tadi kan begitu. Ini bahasa Arab. Lihat nih Bang. Siapa yang nanya bahasa Arab? Kalender Ibrani ya. Mati kita. Siapa yang nanya bahasa Arab? Apa bahasa Arab? Anda mengatakan tadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis dari Ibrani. Itu dari Arab, Pak. Saya bilang kan ada nggak mirip-miripnya sama itu. Mati kita. Sama seperti. Ini adalah kalender. Ya udahlah, lanjut yang lain lah. Udah. Iya, maksudnya gini Pak Cemerlang, itu asalnya bukan dari Ibrani, tetapi dari Arab. Harus jujur dong, kalau semua Bapak klaim ini dari Romawi, dari Ibrani. Lah, yang sebenarnya yang mempunyai nanti dia pakai apa? Janganlah dimirip-miripin gitu, ya. Cukuplah udah dituduh kami yang memirip-miripkan, kami yang mencontek gitu. Cukuplah sudah dituduh itu. Nah, kita berbicara fakta, Pak. Jadi saya luruskan di sini kepada Pak Cemerlang, itu bukan dari bahasa Ibrani yang Bapak sebutkan tadi, ya seperti Ahad, Insya ini, Salasa, Isna itu ini. dari Arab. Isna ini. Isna ini. Nah, jadi Pak Cemerlang harus berikan data juga, itu maksud saya, ya. Contoh, Bapak bilang tadi itu berasal dari Ibrani. Mana? Tunjukkan bahwa itu memang yang Bapak sebutkan itu berasal dari bahasa Ibrani. Jangan tiba-tiba ditunjukkan data perbandingannya, ngeles. Oh, saya kan hanya bilang mirip-mirip. Itu tidak baik juga. Itu bukan diskusi, Pak. Nah, sekarang dibantah, Pak. Pernyataan Pak R2M itu pakai data, Pak. Pakai data. Jangan saling menuduh. Jangan dipaksa, teman-teman. Beliau nggak ada datanya. Jangan dipaksa. Oh, ya udah, kalau tidak ada data, ngapain tadi Bukannya naik? begitu, gini ya. Saya lagi di jalan. Ini kan ada laptop kali ini. Saya lagi di langit, Pak. Ini, Pak. Ini malah menuju bulan saya. Nah, justru saya hafal, maka saya sebutkan tadi. Ya, saya menuju bulan ini malah. Kalau Bapak lagi di jalan, saya di langit ini. Jadi yang sekarang mau dibicarakan apa? Kok jadi ngeyel begitu? Iya, jadi gini Pak, kesimpulannya kami tadi tidak dapat kesimpulan di antara kedua belah pihak. Ya, tetapi satu ketuhanan, satu konsep ketuhanan, satu juga buku pedomannya apa itu Bible. Ya, kita tidak dapat pelajaran saling tonjok-tonjokan ini. Ya, yang satu berikan data, yang satu tidak berikan data. Nggak apa-apa, Dindajimen. Kasihan Pak Cemerlang ini kan gini, Dindajimen. Pak Cemerlang ini kan mentok, kan. Mentok itu kan artinya pengetahuannya juga mentok, datanya juga mentok, nggak ada gitu loh. Mau gimana lagi? Gini Pak, saya saranin Bapak googlein dulu deh sejarah kalender biar bisa ngerti sedikit tentang sejarah. Di sini gini Bang Ardi, di sini ngomong gini, hari-hari Yahudi selain Sabat tidak diberi nama, sebaliknya hari-hari itu diberi nomor pertama, kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Itu aja. Itu Pak Cemerlang, tuh nggak ada namanya tuh. Gini aja Pak Cemerlang, pokoknya Yesus Tuhan, dah. daripada ribut ya kan? Ini nggak ribut. Betul. Iya, ini gitu dah, selesai. Percuma kita juga butuh tunjukkan data secara ilmiah, dia tidak punya data. Lah, saja. Ya. Jadi jelasnya Pak, semua ya teman-teman, mohon maaf kalau saya punya kata-kata saya mungkin suara saya keras karena memang saya sudah biasa begitu, tapi tidak ada dalam hati saya untuk menjelekan siapapun, tidak ada. Ini lawannya nih, lawannya cocok. Iya. Bu Darni ini juga mudah-mudahan bisa menunjukkan data bahwa hari kematian Jumat Agung itu ada di dalam Bible. Kira-kira Bu Darni monitor? Ya, Bu Darni ini Pak R2M. Bu Darni ini adalah beliau seorang akademisi. Dia bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Sanskerta, dia bisa bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Roh juga bisa, Pak. Silakan, Pak. Wow, itu di jalan itu bisa buka laptop, katanya nggak bisa. Besarkan dulu, host. Di jalan buka laptop. Buka besarkan dulu, host. Cek. 1, 2. Oke, aku dulu ya. Oke, pakai bahasa Arab dulu, Bu Darni. Sebentar. Bahasa Arab. Hari pertama itu hari apa, Bang Ardiansa? Ahad. Hari pertama kan? Hari Minggu. Udah. Hari ke-7 di hari Sabat, hari Sabtu. Apa sih?
Yes. Bentar dulu Bu Tanya Darni. bahasa Arab. Di dalam Alkitab, sebentar. Kenapa harus ke Arab-Araban gitu loh? Rasul 4, Sebentar Bu Darmi, sebentar Bu Darmi. dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Paulus menguduskan hati. Bebeb, sebentar Bebeb. Ini secara Alkitabiah Bu Darni, sebelum Masehi ini, Bang R2M itu berbicara secara Alkitabiah. Iya. Sebelum aku ini ada sebelum gini Bu Darni, sebelum kepada merujuk kepada Bu Darni, dengarin dulu Bu Darni. Markus Sebelum 1 menuju ayat 21. Waduh. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Ya, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Coba Bu Darni biar Baik cepet. Yesus maupun Paulus Bu Darni beribadah hari Sabat. Bu Darni, biar cepet gini, buka Markus 3:21 biar cepet. Itu poinnya di situ. Markus 3:21, silakan. Markus 3 ayat. Ya, Markus 3:21 itu poinnya di situ. Coba dibaca yang kencang. Malah dibuka lagi. Yesus itu poinnya. ya. Poinnya di situ. Coba dibaca. Itu poinnya di situ tuh. Lanjut. Jangan gitu kau Ardiansa. Kau yang sedeng. Baca dong. Kenapa Yesus dikatakan seperti itu? Karena dia saking pintar. Dibaca dulu dong. Mengajar rabi-rabi Yahudi. Baca dulu dong. Tunggu dulu. Sebentar, aku mau bertanya kepada R2M. Itu ini ibadahnya hari apa? Yesus nggak ada hari Senin, nggak ada hari Selasa, Bunda. Saya ibadah hari ke-7, Bu. Saya ke ibadah hari ke-7. Hari ke-7 hari Sabat versi kalender Alkitab, bukan hari ke-7 versi kalender Gregorius. Oke. Berarti itu ini menguduskan beribadah sesuai dengan hukum Yahweh, hukum keempat. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat, Sabtu. Oke kan? R2M? Saya luruskan terjemahannya tidak tepat. Kalau kita manusia, atau tidak? Apa alasan kita mau menguduskan Sabat? Di situ bahasa Inggrisnya itu remember the Sabbath day and keep it holy. Kata keep itu, Bu, itu bukan menguduskan, tapi itu menjaga kekudusan atau memelihara kekudusan. Karena manusia itu pada dasarnya berdosa. Ibadahnya hari Jadi apa? tidak pantas Dari tadi aku menguduskan tunggu-tunggu. Sabat. Itu ini hari apa ibadahnya? Saya sudah bilang tadi, saya ibadah hari ke-7, hari Sabat. Oh, berarti itu hari Sabtu. Itu Advent atau enggak? Saya sudah bilang tadi, kalender saya versi kalender jangan Alkitab, gitu, jangan bukan bikin kalender orang bingung. Gregori. Itu Sabtu. Ya, kan hari kau tidak Sabat, belajar, Advent atau makanya kau enggak? bingung. Hari ke-7 itu belum betul Sabtu, Bu Darni, katanya Bang. Oke, ya udah gitu loh. Jangan malu kau mengatakan Advent. Saya Advent. Ibu, siapa saja yang menyatakan dirinya menantikan tentang kedatangan Yesus Masih yang kedua kali, itu artinya Advent, artinya Ya udah, penantian. Iya, tapi dari tadi Pak, kutunggu-tunggu. Maunya Bapak itu jangan malu bilang Advent. Siapa Itu yang kebenaran. malu, Bu? Saya Hukum sudah Tuhan bilang, keempat. saya sudah bilang ke Ibu Jangan tadi. malu. Ibadahku itu, Bu, menggunakan kalender Alkitab, hari ke-7 Sabat, tapi bukan Sabtu. Jadi hari apa? Karena Sabtu itu kalender Gregori. Iya, jadi hari apa kalau di Indonesia? Aku pun tolol aku. Ya, makanya aku jelasin. Itu ditentukan berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 14. Kalau ada peluru udah benda-benda tembak kepala penyerang kau itu itu menjadi iya. penentu waktu. Ya, Waduh, rongkan aku jelasin. Jangan gitu. Aku jelasin ya. Langsung Aku jelasin aja, ya. enggak usah berbelit-belit. Saya menguduskan hari Sabat, hari ke-7. Yaitu Sudah saya dibilang adalah tadi. hari Advent. Saya kasih data. Itu, berani enggak? Saya kasih data ya. Pendeta Fran tadi sudah ketemu. Jangan data-data loh. Sekarang coba dulu. Itu tadi teman-teman kita si Gamelan. Kejadian 1 ayat 14 mengatakan bahwa bulan penentu waktu. Jadi sesuai dengan bulan baru itu jatuh pada hari Senin bersamaan dengan saudara-saudara kita Muslim merayakan